Meski di tengah situasi tanggap darurat pandemi COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan menggelar rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban APBD Daerah Kota Medan tahun anggaran 2019. Rapat digelar pada Selasa lalu di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Laporan LKPJ disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhir Nasution kepada DPRD Medan sebagai bentuk rangkuman pelaksanaan kebijakan prioritas dan capaian kinerja tahun 2019. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Hashim dan Wakil Ketua Ikhwan Ritonga serta HT Bahrum Syah ini tidak seperti biasanya, di mana rapat kali ini hanya dihadiri pimpinan dan ketua fraksi. Sementara anggota dewan lainnya mengikuti rapat paripurna melalui telekonferensi, mengingat adanya himbauan pemerintah untuk menghindari keramaian guna memutus rantai penyebaran virus corona. Ya, kami minta supaya Pemprov Medan berhati-hati dan mempergunakan anggaran di hasil dari refocusing atau relokasi anggaran. Ya, akan kami awasi, akan kami kontrol, ya, supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran, ya, tidak terjadi penyelewengan. Kami menginginkan supaya anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini itu bisa benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran, ya, tidak ada terjadi penyelewengan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Beginilah bakti sosial mahasiswa dan mahasiswi Yayasan Seti Setio Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan, mahasiswa dan mahasiswi turun ke rumah warga yang tidak mampu untuk membagikan sembako. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian Yayasan Seti Setio Muaro Bungo terhadap warga yang terdampak COVID-19. Selain membagikan sembako, mahasiswa dan mahasiswi Yayasan Seti Setio juga membagikan 1.000 masker dan 500 hand sanitizer kepada warga yang diproduksi secara mandiri oleh yayasan. Bakti sosial yang dilakukan oleh Yayasan Seti Setio dibagi di berbagai lokasi, di Kelurahan Manggis, Kelurahan Jaya Setia, Kelurahan Candika, Dusun Sungai Arang, dan Dusun Sungai Mangkuang. Selain melaksanakan bakti sosial, Yayasan Seti Setio Muaro Bungo Jambi juga membuat kebijakan dengan menekan biaya pendidikan di Yayasan Seti Setio. Nah, hari ini kita mengadakan bakti sosial, yaitu berupa pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian kita juga membagikan masker kepada masyarakat, kebetulan diproduksi oleh kampus Setia sendiri. Kemudian kita juga membuat hand sanitizer, itu diproduksi oleh Akper Seti Setio Muaro Bungo. Semoga yang kami laksanakan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk siswa pada tingkat SMK, ini kita bebaskan uang pembangunan. Yang selama ini masih ada uang pembangunan 1 juta, ya, sekarang kita bebaskan. Demikian juga untuk alumni daripada SMK 1 dan SMK 2 Seti Setio masuk ke perguruan tinggi dalam lingkup yayasan seperti tadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Akademi Keperawatan, kita bebaskan dari uang pembangunan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Arizal Antoni, Ahmad Mubarak, TV One mengabarkan. Pasien PDP yang bernama Sudirman, warga desa Gunung Raya Warkuk, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, meninggal dunia di usia 63 tahun. Sudirman sendiri dinyatakan PDP saat menjalani rapid test dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Raja. Namun pasien meninggal saat berada dalam perawatan rumah sakit dan pihak rumah sakit masih menunggu hasil swab korban. Korban sendiri dibawa dan dimakamkan dengan tata cara protokol COVID-19. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman Desa Gunung Raya Warkuk, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pemakaman pasien PDP ini pun dipimpin langsung oleh Kapolresta Oku Selatan, AKBP Deni Agung Adriana, SIKMH. Pemakaman ini dilakukan pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita melakukan pengamanan sekaligus juga pelaksanaan pemakaman jenazah yang terduga COVID-19. Jadi almarhum ini
itu sudah dirawat di Rumah Sakit Batu Raja dan sudah di rapid test, hasilnya positif. Namun demikian sedang menunggu hasil swab. Jadi pada saat meninggal malam jam 21.30 itu dari rumah sakit langsung diberangkatkan ke pemakaman karena memang standarnya harus, protokol kesehatannya harus segera dimakamkan. Jadi pada saat kemarin itu kami pastikan bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat terkait dengan pemakaman almarhum ini. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku menerima pelimpahan berkas tahap 2 kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2017 oleh Khairuddin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pedataran. Hari ini kita menerima tahap 2 atas nama tersangka Khairuddin Khalid dari pihak Polres Oku ya. Jadi ini berdasarkan berkas perkara tersebut, kerugian keuangan negara yang ada itu sekitar 404 juta. Itu pun berdasarkan audit dari BPKP. Dan yang bersangkutan untuk sementara ini penahanannya kita titipkan di Rutan Batu Raja. Bayu Pramesti, Kepala Kejaksaan Negeri Oku didampingi Kasipitsus Johan saat memberikan keterangan persnya mengatakan saat ini tersangka sudah dititipkan ke Rutan Batu Raja. Tersangka dijebloskan ke penjara setelah diperiksa oleh tim Pitsus Kejaksaan selama 4 jam untuk kemudian pihak Kejaksaan merasa cukup untuk melakukan penahanan. Bayu pun menyatakan bahwa Khairuddin dijerat pasal tindak pidana korupsi dana desa yang menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan merugikan negara sebesar 404 juta rupiah. Kira-kira dana itu Bapak pergunakan untuk apa yang dikorupsikan ini? Dibangunkan, Pak. Bangun kenapa? Sesuai dengan APBDes. Kok bisa begini? Iya, Pak. Loh, kok bisa jadi tersangka kalau sesuai? Nah, mungkin aku salah administrasi, Pak. Oh, salah administrasi. Ya. Sementara itu tersangka Khairuddin menyatakan bahwa dana 404 juta rupiah tersebut sudah dibangun sesuai dengan petunjuk. Khairuddin berkelit jika dirinya salah dalam administrasi sehingga dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Kasus pemalsuan surat yang menjerat 2 karyawan PT Serbaguna, yakni Dewi Sartika dan Marjoko, digelar secara online di ruang Aula Capjari Labuhan Deli sepekan lalu, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Keduanya didakwa jaksa penuntut umum melanggar pasal 263 KUH Pidana pemalsuan surat. Ibu terdakwa Dewi Sartika bersama kerabat tampak lesu penuh harap anaknya dapat menghirup udara bebas dan kembali merawat 2 anaknya yang masih balita. Sekarang kan memang dari awal itu udah nggak benar gitu ya, dipaksakan ini kasus. Saya berani dipaksakan. Mana nurani kita, si Dewi yang seorang janda, anaknya saya lihat tadi 1,5 tahun sama 2 tahun. Saya himbau ini kepada pejabat di kejaksaan, di pengadilan ini. Apalagi 2 orang hakimnya adalah perempuan. Mana naluri seorang perempuan? Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Assalamualaikum semua, bagaimana keadaan di sana? Mudah-mudahan sampai tugas ini berakhir semuanya dalam keadaan sehat. Peralatan medis juga konsumsi sudah dipenuhi dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Sahur, buka puasa dan vitaminnya semua dimakan diminum ya. Doa kita semua di sini. Ada yang berbeda dengan Ramadan kali ini. Tak ada keriuhan atau perayaan yang semarak. Meski dalam keadaan yang sulit, Ramadan akan terus mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan bertahan dalam segala ujian. Kita songsong Ramadan dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Bersama kita bantu dan hormati para petugas yang sudah berjuang. Tetap tinggal di rumah dan tolong jangan mudik dulu. Selamat menunaikan ibadah di bulan yang suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua.
Bentuk kepedulian dampak COVID-19 semakin banyak dilakukan berbagai kalangan, di antaranya Forum Komunikasi Warga Menteng Indah yang membagikan sedikitnya 7,6 ton lebih beras yang berukuran 10 kg untuk satu kepala keluarga. Bantuan ini dibagikan kepada 761 kepala keluarga dan telah terdaftar sesuai dengan data yang ada, di mana sebelumnya para kepala keluarga ini ialah keluarga yang tinggal di sekitaran komplek lingkungan 5, 6, dan 7, Kelurahan Menteng dan lingkungan Selambo, pekerja ART, petugas kebersihan, satpam, serta supir yang bekerja sehari-hari di perumahan Menteng Indah. Sumbangan ini tidak hanya dari warga perumahan kompleks saja, melainkan juga kerjasama dengan pihak warga perumahan Menteng Indah, Wiralen, PT Sumatera Sukses Jaya, serta Muspika Medan Denai yang berempati atas meluasnya wabah COVID-19. Pembagian ini dilakukan di beberapa titik untuk menghindari kerumunan warga, di antaranya di Komplek Menteng Indah, The Grand, Wiralen, Halton Place, dan PIK. Kegiatannya hari ini adalah penyerahan bantuan terdampak COVID-19 di sekitar lingkungan perumahan Menteng Indah. Jumlahnya saat ini yang kita bisa salurkan 7,61 ton. Kalau per warganya diberikan 10 kg. Jadi 10 kg per warga berarti kita memberikan 761 kakak. Jadi kami dari Pemedan mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Menteng Indah. Mudah-mudahan kedepannya seluruh masyarakat penghuni Menteng Indah semakin sehat, sukses, dan kedepannya selalu sehat walafiat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin melakukan langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin telah menandatangani nota kesepakatan atau MOU dengan aparat penegak hukum atau APH, yakni dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu, Suyanto, dan Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Yudi Surya Markus Pinem, dan disaksikan oleh Ketua DPRD Musi Banyuasin, Sugondo. Nota kesepakatan anggaran untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini juga tengah melanda Kabupaten Musi Banyuasin. Penandatanganan nota kesepakatan ini dilaksanakan di kantor DPRD Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan bahwa anggaran dana ini secepatnya disalurkan kepada warga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan hingga ke pelosok desa. Jadi kita ketahui bahwa dana untuk penanggulangan COVID-19 ini harus dikawal, itu nomor 1. Saya nggak mau kalau ternyata ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Niat kita baik, menyiapkan anggaran ratus-ratusan miliar, tetapi pelaksanaannya dan juga penyalurannya termasuk implementasi di lapangan harus dikawal. Jadi pada hari ini kita melakukan kerjasama pendampingan ya, dari pemerintah kabupaten itu APIP, kemudian kejaksaan dan kepolisian untuk mengawal sejak dari awal, dari perencanaan, misalnya ada pengadaan barang jasa yang dibeli, itu perencanaan sudah harus dikawal. Kemudian kalau ada bantuan sosial langsung, penyalurannya, mekanismenya seperti apa, itu harus dikawal. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sehingga banyak terjadi silpa. Haji Sukandar selaku Bupati Tebo sambut hangat kunjungan kerja Komandan Komando Daerah Militer dan Rem 042 Garuda Putih, Kolonel M. Zulkifli SIPMM beserta rombongan di rumah dinas pada Jumat kemarin. Kehadiran Danrem di Kabupaten Tebo merupakan kunjungan kerja Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi yang ingin bertatap muka langsung dengan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tebo dan sekaligus bersilaturahmi dan memberikan arahan dan masukan kepada tim gugus tugas COVID-19 serta mendengar keluhan tim COVID-19 mengenai peralatan penanganan COVID-19 yang masih kekurangan. Dalam kunjungan tersebut hadir Kapolres Tebo AKBP Abdul Hafiz dan Dim 0416 Bute, Pengadilan Negeri Tebo Kajari Tebo, staf Anli Bupati, Diskominfo, dan para kepala OPD Kabupaten Tebo dan tamu undangan lainnya. Bupati Tebo Haji Sukandar menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran dan kunjungan Danrem 042 Gapu di Bumi Serentak Galah Serengkuh Dayung
serta menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Tebo dalam melawan COVID-19 yang saat ini masih mewabah. Saya datang dalam kapasitas Wakil Ketua gugus tugas COVID ya. Jadi tadi kita diskusi bagaimana penguasaan di sini, kemudian ada apa. Itu sudah mendapatkan sebagian sudah mendapatkan data-data itu, nanti akan kita laporkan di provinsi. Pertemuan itu kami laporkan bahwa alhamdulillah situasi Tebo kondisi baik. Untuk antisipasi kemungkinan yang terjadi ke depan kita tidak tahu, kita masih kekurangan APD. Karena teman-teman dalam proses pengadaan memang banyak kendala yang dihadapi, terutama masalah APD yang tidak standar. Jadi kami harus hati-hati dalam membelanjakan dana tidak terduga itu. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Arizal Antoni, Ilyas Gunawan, TV One mengabarkan. Aksi peduli dari tim relawan Junimart Girsang, anggota DPR RI ini sudah beberapa bulan dilaksanakan sebagai wujud pencegahan penularan wabah virus corona di Kabupaten Dairi. Adapun aksi peduli sosial ini diawali dengan penyemprotan cairan disinfektan ke rumah warga sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus corona. Selain itu, aksi sosial ini juga dilanjutkan dengan membagikan masker kepada masyarakat di pasar-pasar tradisional. Dikarenakan saat ini, Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten yang warganya telah meninggal dunia akibat wabah virus corona. Namun faktanya di masyarakat masih kekurangan APD, khususnya masker, untuk mencegah penyebaran virus corona. Selanjutnya, untuk mengantisipasi dampak perekonomian akibat wabah corona di tengah masyarakat, tim relawan Junimart Girsang juga membagikan beras atau sembako terhadap warga yang terkena dampak akibat wabah mematikan ini. Dengan bantuan ini, tim relawan Junimart Girsang berharap agar masyarakat dapat terbantu dan bisa mencegah serta memutus mata rantai penularan wabah corona di Kabupaten Dairi. Hari ini kita membagi masker di Pekan Pasar di Kabupaten Dairi. Kita langsung menemui masyarakat, menyampaikan tali asih dari Pak Junimart. Juga kita memberikan bantuan beras kepada masyarakat di desa-desa yang terdampak COVID-19. Sebelumnya, sebulan ini kita sudah melakukan penyemprotan desinfektan ke beberapa desa. Juga kita membagi APD ke pemerintah, juga membagi masker melalui kepala desa. Kepada Bapak Junimart yang memberikan bantuan kepada kami masyarakat yang ada di desa Sawoputar ini sama rekan-rekannya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Junimart. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irfan Rahman Simarmata, TV One mengabarkan. Dalam menyikapi perkembangan virus corona yang sedang mewabah ini, marilah sama-sama kita mendisiplinkan diri pada diri kita masing-masing dengan rutin melakukan cuci tangan dan hindari tangan mengusap wajah. Lakukan etika saat batuk ataupun bersih dengan menggunakan tisu. Hindari kontak langsung atau berjabatan tangan dan serta berpelukan. Hindari kegiatan berkumpul dan berkerumun. Selalu gunakan masker saat di dalam ataupun di luar rumah. Jangan berpergian, tetap di rumah saja. Tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan mudik, namun kita rayakan bersama di rumah dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Asahan AKBP Nugroho DKSIK bersama keluarga besar Polres Asahan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Di tengah mewabahnya benih COVID-19 saat ini, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, saya mengajak seluruh warga Kabupaten Asahan untuk watawasilul haq, mematuhi himbauan pemerintah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah, saudara-saudaraku. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabungan pengusaha tambang di Sumatera Selatan bersama Dinas Sumber Daya dan Mineral Sumatera Selatan melalui Forum Teknik Pertambangan Senin pagi mengunjungi Satgas Penanggulangan COVID-19
yang berada di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan APD kepada Satgas Penanggulangan COVID-19 agar bisa disalurkan kepada yang membutuhkan. Sebanyak 100 pakaian asmat, 600 masker N95 serta 600 sarung tangan dikumpulkan dari beberapa pengusaha tambang yang berada di Sumatera Selatan. Tentunya untuk membantu tim medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Menurut perwakilan dari Dinas SDM, Robert Heri, mengatakan bantuan ini terselenggara berkat partisipasi dari 30 perusahaan pertambangan yang ada di Sumatera Selatan bersama Dinas SDM. Kalau dari perusahaan sekitar ada 30 perusahaan pertambangan yang ada di Sumsel sama bantuan juga dari Dinas SDM. Ya. Jumlah APD-nya ada sekitar 100 untuk sarung tangan, APD itu yang baju asmat ya, baju asmat, kemudian sarung tangan ada 600, terus ada 200-an juga masker 600. Masker N95 dan 600 ya. Dalam beberapa minggu terakhir kita kumpulkan pula beberapa sumbangan. Sebenarnya ada juga yang langsung menyerahkan di lokasi dan ada juga yang melalui yang kita sampaikan ini. Harapan kita dengan adanya bantuan ini sedikit meringankan beban pemerintah Satgas sehingga bisa membantu para tenaga medis, perawat maupun dokter yang berada di garda terdepan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Sebanyak 400 paket sembako dibagikan oleh sejumlah petugas dari Kejaksaan Negeri Balige kepada sejumlah warga kurang mampu di 3 lokasi di Kabupaten Balige. Paket sembako yang diserahkan oleh Kejari Balige ini berupa beras 5 kg, mie instan, minyak goreng, gula pasir, susu kaleng, deterjen, sabun mandi, dan pasta gigi. Lokasi pembagian sembako berupa beras, gula, dan minyak goreng ini dipusatkan di Terminal Porsea yang diserahkan kepada pengemudi angkutan desa atau ANGDES. Selanjutnya pembagian sembako juga diberikan oleh petugas dari Kejaksaan kepada sejumlah warga Desa Lumban Datu, Kelurahan Pasar Porsea, dan Desa Sianipar, Kecamatan Balige. Mayor Pasaribu, salah seorang supir angkot, mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Balige yang telah memberikan paket sembako kepada mereka. Ia berharap agar masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan situasi ekonomi para pengemudi angkot di wilayah ini tentunya dapat normal kembali. Terima kasih kepada pengurus Kejari, kepada kami supir-supir. Kami bilang syukuran, terima kasih. Hari ini di Porsea, nanti kita di Lumban Datu, dan masih ada 6 titik lagi. Nah, isinya ada beras 5 kilo, ada gula 1 kilo, minyak 1 kilo, sabun mandi, sabun cuci, ada susu, ada Indomie, ada dan mungkin ya kita akan pergi ke Lumban Datu. Di situ ada permintaan masyarakat, ada 20-25 orang masyarakat yang memang sangat-sangat membutuhkan, yang rumahnya sudah mulai reot dan sebagainya. Bisa wartawan hari ini kita sama-sama ke sana. Sumbangan dari pegawai-pegawai seluruh Kejaksaan Negeri Toba Samosir maupun cabang yang ada di Porsea ini. Jadi ini sumbangan pribadi. Kolektif ya. Kolektif ya. Kolektif. Jadi bukan sumbangan dari pemerintah. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Dibantu dengan para relawan, seorang pengusaha asal Kalimantan, Raja Napogos, putra asli Kabupaten Dairi, langsung turun ke masyarakat Kecamatan Selima Pungga-Pungga untuk memberikan alat pelindung diri kepada warga di pasar tradisional Parongil. Masker dibagikan ke warga dan para pedagang yang sedang beraktivitas di pasar tersebut. Aksi kemanusiaan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 yang saat ini tengah melanda Kabupaten Dairi yang sudah menelan korban jiwa. Selain di pasar, pihak relawan juga membagikan masker kepada masyarakat yang melintas di jalan umum di Kecamatan Selima Pungga-Pungga. Salah seorang kepala desa mengaku saat ini APD di desa mereka seperti masker sulit didapatkan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, mereka cukup bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Raja Napogos dan tim relawan yang telah memberikan bantuan masker kepada warga dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. APD di desa kita itu sangat terbatas, terkhusus masalah masker itu sangat sulit didapat. Itulah kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tulang Raja Napogos yang pada hari ini memberikan
bantuan APD berupa masker. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, rezeki untuk Bapak itu, sehingga untuk ke depan makin bisa berpartisipasi, makin banyak berbuat untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Dairi. Selain membantu memberikan masker, tim Rajana Pogos juga sudah memberikan bantuan sembako di tengah masyarakat untuk membantu warga yang kurang mampu yang terkena dampak COVID-19 yang saat ini mengganggu perekonomian warga. Dari Kabupaten Dairi, Irfan Rahman Simarmata, TV One mengabarkan. Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto beserta Dandim 0415 Batanghari, Letkol Infantri J. Hadianto dan pemerintah daerah yang diwakili Camat Maros Sebo Ilir Sanusi langsung memberikan bantuan berupa sembako kepada warga yang terkena dampak COVID-19, terutama para lansia yang hidup sebatang kara. Pemberian sembako dengan cara door-to-door ini dilakukan supaya warga yang berhak menerima bantuan langsung sampai ke rumah. Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto mengatakan bahwa 3 pilar yaitu TNI, Polri, dan pemerintah daerah bersatu melaksanakan bakti sosial terhadap warga yang terkena dampak COVID-19. Sedikitnya ada 100 paket sembako yang diberikan kepada warga dan berharap sembako ini dapat meringankan sedikit beban warga yang terkena dampak COVID-19. Kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, ya. Kita membagi-bagikan sembako kepada masyarakat desa Terusan, ya. Ini menunjukkan bahwa di tengah pandemi COVID ini, ya, kita 3 pilar masih bersinergi, ya, bersatu untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita nanti tidak hanya di Kecamatan Sebo Ilir ataupun Desa Terusan ini, kita masih mencari nanti tempat-tempat yang sekiranya dengan segera harus kita berikan bantuan. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajaran, Bapak dan tim staf jajaran yang telah memberikan bantuan ke warga kami di Desa Terusan, Kecamatan Sebo Ilir. Yakinlah apapun yang Bapak Kapolres, Bapak dan tim beserta jajaran berikan kepada warga kami sangat bermanfaat bagi warga kami. Semoga apa yang diberikan itu berkah untuk warga kami. Dari Jambi, tim TV One mengabarkan. Sejumlah warga Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi kembali menerima bantuan sembako dari TP PKK Kabupaten Batanghari. Selain sembako, Ketua Tim Penggerak PKK juga memberikan masker sebagai alat pelindung diri dalam pencegahan COVID-19. Dengan adanya bantuan sembako ini, Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari berharap agar beban warga sedikitnya berkurang dengan adanya bantuan sembako ini. Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari Haja Yunita Asmara mengatakan bahwa sembako dan masker ini diberikan kepada warga yang terkena dampak COVID-19. Dirinya juga berpesan agar warga selalu menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir. Kami, tim penggerak PKK Peduli COVID-19 sudah mengadakan kegiatan baru saja, yaitu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah memberikan masker kepada masyarakat Kabupaten Batanghari dengan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kecamatan, yaitu pemberian masker gratis yang sudah dilaksanakan. Dan pada hari ini kami memberikan bantuan yaitu yang terdampak COVID-19 juga dari ibu-ibu peduli PKK COVID-19 sebanyak 450 sembako yang terdiri dari beras 5 kilo, kemudian ada sarden, mie, dan minyak sayur. Dan kemudian saya sampaikan kepada masyarakat juga, semoga kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 ini selesai sehingga kita semua masyarakat Kabupaten Batanghari bisa beraktivitas kembali seperti semula. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, tim TV One mengabarkan.